Koordinator Nasional Kumpulan Pemegang Polis Bumi Putra ancam melaporkan seluruh pegawai Bumi Putra ke polisi selain pidana. Pelapor juga akan mengajukan gugatan perdata. Divisi Penanganan melakukan pemilihan peserta RUA dengan pemegang polis asuransi jiwa bersama Bumi Putra telah melakukan aksi hingga saat ini. Adapun para pemegang polis perwakilan anggota dari Bumi Putra ini selalu saya pemegang polis asuransi Bumi Putra yang seharusnya habis kontrak di tahun 2019 pertengahan sampai sekarang belum dibayarkan oleh pihak Bumi Putra terhadap saya dan juga teman-teman. Ya. Artinya apa? Kita datang ke sini menuntut manajemen Bumi Putra untuk menjalankan haknya, untuk melaksanakan kewajibannya membayar daripada polis asuransi Bumi Putra yang ada sekarang. Selamat siang semuanya. Saya Tessa. Di sini saya akan membacakan sejarah AJB Bumi Putra. AJB Bumi Putra 1912 atau Akta Jual Beli Bumi Putra adalah perusahaan asuransi mutual dimiliki oleh pemegang polis Indonesia. Dioperasikan untuk kepentingan pemegang polis Indonesia dan dibangun berdasarkan 3 pilar: mutualisme, idealisme, dan profesionalisme. AJB Bumi Putra 1912 adalah perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia. Didirikan 109 tahun yang lalu untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat Indonesia. AJB Bumi Putra 1912 telah berkembang untuk mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat. Pendekatan modern, produk yang beragam, serta teknologi mutakhir yang ditawarkan didukung oleh nilai-nilai tradisional yang melandas pendirian AJB Bumi Putra 1912. AJB Bumi Putra 1912 telah merintis industri asuransi jiwa di Indonesia dan hingga saat ini tetap menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional terbesar di Indonesia. Menurut Ketua Umum Federasi SP NIBA Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Bibit Gunawan, AJB Bumi Putra 1912 adalah aset bangsa Indonesia. Perusahaan alat perjuangan yang bergerak di bidang asuransi jiwa mutual nasional dimiliki para pemegang polis bangsa Indonesia yang mendedikasi terwujudnya tujuan serta cita-cita masyarakat Indonesia sejahtera. AJB Bumi Putra didirikan oleh 3 orang guru yang juga tokoh pergerak nasional, yakni Mas Ngabehi Dwijo Sewojo, Mas Karto Hadi Karto Subroto, dan Mas Ajimi Jojo, yang berdiri dalam suasana keprihatinan pada tanggal 12 Februari 1912 di Magelang dengan nama Onderlinge Leven Jekring. Jika dilihat secara kinerja, Bumi Putra pada tahun 2018 telah membayar klaim pemegang polis dengan total 3,9 triliun dan di tahun 2019 sampai dengan September 2019 total sekitar 2,1 triliun. Dan selanjutnya tetap berkomitmen menyelesaikan klaim kepada pemegang polis dengan 4 juta orang pemegang polis yang tersebar di seluruh Indonesia. Maka Bumi Putra merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa nasional yang terbesar dan terus hadir di tengah persaingan dengan perusahaan swasta, BUMN, dan swasta asing lainnya selama 107 tahun. Sepanjang 25 tahun atau seperempat abad ke belakang, Bumi Putra telah membayarkan klaim sebesar 76,5 triliun kepada pemegang polis dan menghimpun premi sebesar 89 triliun. Sepanjang beroperasi, lebih dari 1 abad ini, Bumi Putra telah mendapatkan puluhan penghargaan bergengsi seperti Top Brand Award kategori Life Insecure, lebih dari 10 tahun Top Gen Award TAA dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia AAJ, setiap tahunnya Super Brand kategori asuransi, Indonesia Asuransi Consumer Choice Award, Indonesia Digital Popular Brand Award, Unit Link Award, dan lain-lain. Perkembangan kondisi AJB Bumi Putra 1912 saat ini tentunya menjadi keprihatinan para pekerja yang telah mengabdikan hidupnya. Dan sebagai perusahaan perjuangan dan bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia di industri perasuransian, seharusnya Bumi Putra menjadi keprihatinan pemerintah
Bukan tidak mungkin segala sesuatu jika dipelihara dengan baik akan menjadi sesuatu yang baik juga. Berikut laporan mengenai AJB Bumi Putra, salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia yang telah beroperasi selama lebih dari 1 abad. AJB Bumi Putra menawarkan berbagai produk asuransi jiwa yang dirancang untuk memberikan perlindungan finansial jangka panjang kepada individu dan keluarga. Produk utamanya mencakup asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa seumur hidup, asuransi kesehatan, asuransi unit link, serta asuransi pendidikan dan pensiun. Sebagai perusahaan berbasis koperasi, AJB Bumi Putra memiliki keunikan tersendiri, di mana keuntungan perusahaan dibagi antara peserta asuransi dan dalam bentuk pemanfaatan tambahan. Hal ini menunjukkan komitmen mereka untuk melayani masyarakat. Dengan jaringan lebih dari 200 cabang dan ribuan agen yang tersebar di seluruh Indonesia, AJB Bumi Putra mempermudah akses asuransi baik di kota terbesar maupun daerah terpencil. Tak hanya itu, perusahaan ini juga aktif mengembangkan produk-produk digital untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan asuransi secara online. Meski menghadapi persaingan yang ketat dan perubahan regulasi, AJB Bumi Putra tetap berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Kesalahan operasional yang terjadi Bumi Putra OJK yang merujuk pada berbagai kesalahan atau kelalaian yang terjadi dalam pelaksanaan tugas operasional yang melibatkan pengawasan dan regulasi lembaga keuangan, khususnya perusahaan asuransi seperti Bumi Putra. Kesalahan operasional ini bisa mencakup berbagai hal seperti kepatuhan terhadap regulasi. Bumi Putra OJK bisa menghadapi masalah jika tidak mematuhi aturan atau standar yang ditetapkan oleh OJK dalam pengelolaan asuransi, investasi, dan pengelolaan dana nasabah. Misalnya, jika ada pelanggaran dalam pengelolaan dana atau ketidakpatuhan terhadap laporan keuangan yang seharusnya disampaikan secara transparan. Selanjutnya, proses pengawasan. Terkadang kesalahan operasional bisa terjadi dalam proses pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh OJK terhadap perusahaan-perusahaan asuransi. Ini bisa berkaitan dengan kurangnya ketetapan dalam memantau dan mendeteksi potensi masalah dalam pengelolaan keuangan atau resiko yang dihadapi oleh perusahaan. Manajemen risiko, kesalahan dalam penilaian atau pengelolaan risiko, baik berkaitan dengan produk asuransi, investasi maupun profil risiko nasabah juga bisa menjadi sumber masalah. Misalnya, jika Bumi Putra tidak mampu mengelola risiko investasi dengan baik, ini dapat berdampak pada stabilitas finansial mereka. Lalu transportasi dan komunikasi. Kurangnya komunikasi atau transportasi antara OJK dan perusahaan asuransi dalam hal kebijakan atau perubahan regulasi dapat menyebabkan kesalahpahaman atau kesalahan dalam implementasi kebijakan. Dan yang terakhir, pengawasan internal. Dalam beberapa kasus, kelemahan dalam sistem pengawasan internal di Bumi Putra dapat menyebabkan operasional yang tidak efisien, berpotensi mengurangi nasabah atau perusahaan itu sendiri. Baik, Bumi Putra 1912, sebuah perusahaan asuransi berbentuk mutual yang berbeda dengan perusahaan BUMN atau perseroan terbatas. Bentuk mutual di mana pemegang polis adalah pemilik perusahaan, membawa keunikan dan tantangan tersendiri. Keunikan bentuk mutual dan peran BPA. Sebagai perusahaan mutual, kekuasaan tertinggi di Bumi Putra dipegang oleh Badan Perwakilan Anggota atau BPA yang mewakili para pemegang polis. Sistem ini seharusnya mencerminkan demokrasi dan tata kelola yang baik. Namun, praktiknya justru menunjukkan kelemahan, seperti proses pemilihan anggota BPA yang kurang transparan, intervensi BPA dalam operasional perusahaan yang harusnya hanya fokus pada pengawasan strategis. Yang ketiga, ketidaktanggapannya dalam menangani masalah strategis seperti defisit keuangan yang terus membesar sejak 1997. Sementara itu, masalah-masalah di Bumi Putra yang pertama adalah permasalahan operasional. Di sisi operasional, sistem perusahaan seringkali mati sehingga mengganggu pelayanan kepada nasabah. Karyawan terpaksa menggunakan sistem sementara yang rentan terhadap risiko keamanan data. Kondisi ini diperburuk dengan tidak berfungsinya infrastruktur dasar seperti email dan telepon antar kantor. Yang kedua adalah hak-hak karyawan yang belum terpenuhi. Permasalahan ketenaga kerjaan mencakup pelanggaran hak karyawan seperti pembayaran gaji, dana pensiun, dan tunjangan lainnya. Hal ini memicu aksi mogok kerja nasional dan gugatan hukum di Pengadilan Hubungan Industrial. Yang ketiga, rencana penyihatan keuangan atau RPK yang tidak efektif.
RPK yang diharapkan menjadi solusi ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Target penjualan aset dan produk baru tidak tercapai, mengindikasikan kurangnya transparansi dan perencanaan yang matang dari manajemen. OJK telah memberikan relaksasi, tetapi hasilnya belum signifikan. Permasalahan yang keempat adalah kebutuhan reformasi dan pengelolaan statuter. Kondisi ini menuntut ketegasan OJK untuk menunjuk pengelola statuter sesuai undang-undang guna mengatasi berbagai permasalahan yang ada, termasuk melindungi kepentingan karyawan dan pemegang polis. Secara keseluruhan, AJB Bumi Putra 1912 memerlukan reformasi mendalam dalam struktur pengelolaan, implementasi good governance, dan transparansi agar mampu keluar dari krisis berkepanjangan. Bumi Putra yang berbentuk badan usaha mutual seharusnya memiliki banyak keuntungan. Namun, sebagaimana dijelaskan, keuntungan-keuntungan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik dan malah menimbulkan berbagai masalah. Kerugian yang dialami oleh Bumi Putra seharusnya dapat diselesaikan lebih cepat dengan memanfaatkan ketentuan yang ada, yaitu dengan mengakui kerugian tersebut dan membebankannya kepada pemegang polis. Sayangnya, hal ini tidak dilakukan sementara pengurus dan BPA Bumi Putra tidak kunjung menemukan solusi alternatif. Akibatnya, kerugian terus meningkat dari tahun ke tahun. Kini, sudah saatnya otoritas bertindak lebih tegas. Kekosongan BPA harus segera diatasi. Bumi Putra harus segera memiliki BPA yang sah dan berkompeten, sehingga dapat membentuk pengelola yang profesional baik dari kalangan komisaris maupun direksi. Dengan cara ini, manajemen Bumi Putra akan dapat membangkitkan perusahaan yang kini tengah mengalami kesulitan. BPA bersama dengan pengelola Bumi Putra kemudian dapat mengimplementasikan pasal 38 anggaran dasar untuk memulai sidang luar biasa Bumi Putra guna memutuskan apakah perusahaan akan terus beroperasi atau dilikuidasi. Jika sidang luar biasa memutuskan untuk mempertahankan perusahaan, maka kerugian akan dibagi secara proporsional di antara anggota Bumi Putra sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam sidang BPA. Penerapan pasal 38AD Bumi Putra yang merupakan prinsip dasar usaha bersama diyakini sebagai solusi terbaik bagi Bumi Putra tanpa harus melibatkan campur tangan negara.